Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra. Saya dari kelas 12-2. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan secara ringkas namun lengkap tentang Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah salah satu kabinet penting dalam sejarah Indonesia. Satu, latar belakang terbentuknya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dibentuk pada tanggal 9 April 1957 setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Ali Sastro-Midjojo II, jatuh karena kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil. Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari krisis ekonomi, melemahnya nilai rupiah, hingga munculnya pemberontakan seperti PRRI, Permesta, DI atau TLL, dan RMS. Karena situasi negara yang sangat genting, Presiden Soekarno menunjuk Ir Juanda Kartijaja untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini dikenal sebagai Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang diisi oleh para ahli atau profesional, bukan berdasarkan kepentingan partai politik. Oke, next yang selanjutnya. 2. Susunan dan tujuan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda memiliki susunan menteri yang berfokus pada keahlian di bidang masing-masing. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang stabil, mengurangi konflik kepentingan partai, dan mempercepat penanganan krisis nasional. Dengan kabinet yang lebih teknokratis, diharapkan kebijakan negara bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Oke, yang selanjutnya. 3. Program kerja utama Kabinet Juanda. Untuk mengatasi berbagai masalah negara, Kabinet Juanda menetapkan beberapa program utama, yaitu 1. Memperbaiki keamanan nasional, terutama menumpas pemberontakan PRRI. 2. Memperbaiki ekonomi nasional, termasuk pengetatan anggaran, penghematan keuangan negara, dan pembangunan sektor ekonomi rakyat. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama transportasi dan komunikasi. 4. Melanjutkan politik luar negeri bebas aktif agar Indonesia tetap berperan dalam perdamaian dunia. 5. Mengurangi dominasi ekonomi Belanda dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Oke, yang selanjutnya. 4. Prestasi terbesar Deklarasi Juanda. Prestasi paling monumental dari Kabinet Juanda adalah dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah laut wilayah Indonesia, bukan laut bebas. Sebelumnya, Indonesia hanya dianggap memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, wilayah laut Indonesia terpecah-pecah. Dengan Deklarasi Juanda, Indonesia ingin diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki satu kesatuan wilayah. Deklarasi ini menjadi dasar dari wawasan Nusantara dan diakui secara internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Inilah salah satu warisan terbesar Ir Juanda bagi bangsa Indonesia. Oke, dan yang terakhir. 5. Akhir masa Kabinet Juanda. Kabinet Juanda berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstitute dan kembali menggunakan UUD 1945. Setelah itu Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin dan struktur kabinet yang baru. Video hasil dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh